Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam alam semesta, yang telah memberikan karunia yang besar, terutama masih diberikan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan salah satu sebab manusia mendapatkan kenikmatan yang hakiki nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang masih mencintai pengembangan ajaran Islam, terutama adalah di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah kita memahami tentang surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam salat, baik salat fardu kemudian salat sunnah. Karena kalau kita tidak dibaca surat ini, maka salat kita tidak akan sah untuk menjalankan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di dalam tafsir suratul Al-Fatihah dijelaskan ada penamaan ataupun nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah disebut dengan Al-Fatihatu, yaitu memiliki nama Al-Fatihah. Li'anna Allah Ta'ala iftatih biha a'dhamu kitabin. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan Al-Fatihah ini a'dhamu kitabin, yaitu paling agung di dalam ayat-ayat Allah, yaitu kitab Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini adalah merupakan kitab yang agung, Al-Karim, dan yang mulia. Aftataha bihal Qur'anul Karim, dan Allah membukanya kitabatan di dalam suatu kitab. Wal fatihatu muannasu fatihun, merupakan kalimah muannas, sehingga fatihun dari kalimah fatihun, pembuka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah Ummul Quran. Nama Al-Quran yang kedua adalah Ummul Quran. Samaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan nama kepada Al-Fatihah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Qur'ani, kepada sebuah nama Ummul Quran atau ibunya Al-Quran. Wal ummu huwal aslu, dan kalimah ummu ini ataupun ibu ini adalah merupakan asal. Wa minhu yafra'ul furu', yang memiliki cabang-cabang di dalam kalimah ini. Li'anna ma'ani maqasul Qur'an, sesungguhnya makna memiliki maksud dalam Al-Quran ini kulluha muwajjudatun fi hadis surati, yang menunjukkan kepada surah sab'u ayati faqat, yang memiliki 7 ayat. Wa ayatu qasar, dan adalah ayat-ayat yang pendek. Lakin jami'u maqasidul Qur'an, walaupun pendek tetapi ini menunjukkan kepada maksud-maksud Al-Qur'an. Fa fiha, salah satunya adalah maksud dalam Al-Qur'an itu at-tauhidu bi anwa'ihi. Yang pertama adalah merupakan tauhid bi anwa'ihi, dan memiliki warna-warna dalam tauhid. Min tauhidir rububiyati, yang pertama adalah tauhid rububiyah,
wal uluhiyati, dan tauhid uluhiyah, wal asma was sifat, yang memiliki nama-nama Allah Subhanahu wa taala, was sifati, yang memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa. Wa fiha, yang di dalamnya memiliki makna di dalam surat atau Quran ini, al-aqaid, adalah menunjukkan kepada akidah. Wa fiha, salah satunya zikrur risalati, menunjukkan kepada risalah kenabian. Wa nubuwati, menunjukkan tadi kepada tanda-tanda rasul, wa nubuwati, dan tanda-tanda kenabian. Wa fiha dzikrun itba'ur rasul, dan menunjukkan kepada itba'ur rasuli, untuk mengikuti kepada kerasulan Rasulullah SAW. Wa fiha dzikrul munharifin an tariqir risal, dan juga menunjukkan kepada jalan-jalan kerasulan ataupun sejarah, wa tarikh, sejarah, wal ahkam, hukum, wal juz'i wal amal, menunjukkan kepada al jazai wal amali, ya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, wal amali, menunjukkan kepada amal manusia. Wa ghairi hada, dan lain sebagainya. Lakinnaha madkuratun ijmalan ghairu mufassilatin, dan di dalam Quran ini menunjukkan kepada tanda-tanda ijmalan secara seluruh, ghairu mufassilatin, tidak terperinci dalam surat Al-Fatihah ini. Wa idza am'anan nazri fi suratil Fatihati, dan ketika kita menunjukkan makna fi suratil Fatihati, wajadnaha haqqan, maka kita akan mendapatkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna umulil Qur'anil Karim, seperti menunjukkan kepada umulil Qur'anil Karim, induknya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Fal Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, bimi'atin wasalasi asyrati suratan, menunjukkan adalah 113 surat. Kalau di sini ada 113 surat, kalau yang lain adalah ada 114 surat. Min hadil ummi wa sodriha, dan surat Al-Fatihah adalah merupakan induknya di dalam ayat-ayat Al-Quran, ataupun dengan satu surat Al-Fatihah menjadi 114 surat. Wa sodriha, dan merupakan adalah jantungnya ataupun dadanya di dalam surat-surat Al-Quran. Wa kharaja minha wa tafra'u anha wal Qur'anul Karim, dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatihah ini menunjukkan kumpulan-kumpulan. Yang pertama at-tauhid, ajaran tauhid, ayat dakwatullahi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang maha gagah, abadahu illa ayya'buduhu, kepada hambanya untuk menunjukkan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, untuk menunjukkan manusia adalah menunjukkan satunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakfuru biha siwahu, dan kita harus menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza akhadhu minal Qur'ani haqqan kabira, dan kita menunjukkan mengambil dari Al-Qur'an ini adalah suatu pengajaran yang besar di dalam surat Al-Fatihah. Maka ketika kita paham di dalam surat Al-Fatihah menunjukkan makna yang sangat luar biasa, tentunya adalah kita memahami tentang tauhid. Yang kedua adalah al-ma'adi, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ini. Wa daril akhirati, menunjukkan desa akhirat. Wal ba'ts, menunjukkan adalah dibangunkannya manusia, ini disebut dengan ba'as. Wal jaza, menunjukkan pembalasan orang yang beribadah kepada Allah. Wa hadza akhadhu minal Qur'ani akbar, dan ini adalah menunjukkan kepada pembahasan di dalam Al-Quran yang sangat besar. Ya, ini kumpulan-kumpulan yang sangat luar biasa di dalam surat Al-Fatihah ini. Ala tahqiqi hadzal mabda,
mabda'ul ba'tsil akhir, itu menunjukkan bagaimana manusia akan dibangkitkan di dalam akhirat, au iman bil yaumil akhir, dan bagaimana manusia menunjukkan iman kepada yaumil qiyamah. Ini Masya Allah di dalam surat Al-Fatihah itu yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah tadi, yang pertama adalah menunjukkan ketauhidan, yang kedua adalah menunjukkan kita bagaimana manusia itu menunjukkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji, kemudian bagaimana manusia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari akhirat dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam Al-Fatihah ini adalah menunjukkan bagaimana manusia adalah, kita tahu, sab'ul masani lati khassaha Allah taala bi dzikri. Yang ketiga dalam surat Al-Fatihah ini menunjukkan termasuk adalah 7, ya. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil adzim. Dan sungguh kami datangkan kepada kamu sab'an minal mathani, 7 ayat, wal qur'anil adzim, dan menjadikan Al-Qur'an ini menunjukkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal fatihatu. Sabu masani ini adalah merupakan surat Al-Fatihah. Menurut ulama, innaha tashtamilu ala majmil ma'anil Qur'ani fit tauhid. Surat Fatihah ini menunjukkan kepada makna mujmal fit tauhidi, atas ketauhidan, wal ahkami hukum, wal jazai pembalasan amal, wa tarki bani Adam, dan menunjukkan perjalanan manusia ataupun anak cucu Adam, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Walihada tusama bi tasmiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama Ummul Quran, yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab, wa ummu syai'in marji'ihi alladhi yarji'u ilaiha kama syair ala ra'sihi umun lana naqtadi biha jima'ul umuri la nu'asi laha amro. Dalam siiran begitu ya. Kemudian yang keduanya, annaha afdalun wa a'dhamu suratin fi kitabillah. Al-Fatihah ini adalah yang paling afdal, wa a'dhamu surati fi kitabillah, dan yang paling agung di antara kitab-kitab Allah ataupun surat-surat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari, itu yang ke 4474. Yang ketiga, annallaha lam yanzal fit taurati. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan Al-Fatihah ini dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidak menurunkan surat Al-Fatihah ini dalam Injil, wala fil Qur'ani afdalu minha, dan sesungguhnya menurunkan di dalam Al-Qur'an afdalu minha, yang memiliki keunggulan yang sangat luar biasa di dalam surat Al-Fatihah ini. Maka kita harus membaca surat Al-Fatihah. Dan kata ulama, annaha ruknun fi sholawati. Al-Fatihah itu merupakan rukun di dalam solat-solat yang 5 waktu. Allati hiya afdalu arkanil Islam. Dan Al-Fatihah ini merupakan paling utama dalam rukun Islam, karena solat adalah merupakan rukun dalam Islam. Ba'da syahadataini, setelah melakukan pembaca 2 kalimat syahadat.
faradallahu ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala memardukan atas lisan Rasulullah ala kulli musalla, setiap salat, ayyaqra'aha, untuk membaca surat Al-Fatihah fi kulli raka'atin, setiap rakaat di dalam salat. Ini Masya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi umil Quran, tidak sempurna, tidak sahnya salat bagi orang yang tidak membaca umil Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Man sholat salatan, barang siapa orang yang sholat, lam yaqra fiha, tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, fahiya khidahun atau khidajun, fahiya khidajun. Jadi ini seperti yang corop katanya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatin, kata baginda Nabi, tidak sempurna salat manusia lam yaqra bi Fatihatil kitab, apabila kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, bahwa keunggulan membaca surat Al-Fatihah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah SWT, yanajil abdu fi salati, Allah SWT akan membersihkan manusia fi salati, di dalam salatnya, wa yukhatibuhu, dalam khutbahnya. Jadi kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu harus membaca hamdalah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku berjanji salata baini, dalam salat baini wa baina abdi nisfaini, ya, dua bagian di abdi ma sa'ala, bagi hambaku, bagaimana orang itu adalah meminta kepada Allah SWT. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila manusia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala membaca hamidani abdi, maka berikanlah pujian ni kepadaku, abdi, kepada hambaku, alladzi yuhibbu rabb, karena mereka adalah telah mencintai kepada Rabbnya. Ini Masya Allah belum semuanya dalam tafsir Al-Fatihah ini. Semoga Allah SWT mempermudah, memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Dan juga jangan lupa memberikan kolom komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.